kabarnya Bapak Ibu? Sehat-sehat? Puji Tuhan. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita mengawali kehidupan kita, membawa setiap hati kita, memberikan hati terbaik kita kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berjalankan Tuhan. Pimpin ibadah ini Bapa. Urapi setiap kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Agar setiap kami merasakan perjumpaan dengan Engkau. Berikan lawatan-Mu atas kami semua. Menjamah dan meratakan roh-Mu bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sejenak kita menyembah Tuhan. Naikkan pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
curahkan atas kami Tuhan. Kami mengalami Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bekerja nyatakan kuasa-Mu atas kami Tuhan. Segala roh jahat kami patahkan, kami tolong dalam nama Yesus. Kami izinkan kuasa-Mu bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersorak-sorai bagi Engkau. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Haleluya. Mau bersuka cita buat Tuhan. Ada satu lagu lama yang kita sudah mungkin jarang nyanyikan, tapi kita bersuka hari ini. Tahu berikan yang terbaik seperti pujian kita tadi. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Ku
Ibu? Haleluya. Ada satu pujian. Saya udah pernah nyanyi lagu ini, cuma saya masih takut-takut. Tapi hari ini saya akan coba. Saya percaya. Kemarin saya bilang ada Inggrisnya Bu, ada bahasa Inggrisnya. Haleluya. Yuk kita mau bergandung teriak boleh? Semangat ya Bapak Ibu ya. Amin. Semangat memuji Tuhan. Kita gerakan ya. Ya. Boleh lengkap ke kiri ke kanan, boleh ya. Amin. Yuk. Dia menanggung segala beban kita. Dia adalah guru bagi
segala pengharapan kami hanya kepada Tuhan, sebab hanya datang pertolongan daripada Tuhan saja kepada kami. Dan kami tahu segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kami semua akan mengajar dan membawa kami untuk kami semakin mengerti, untuk kami semakin memahami betapa dahsyat, betapa ajaib, betapa luar biasanya Tuhan di dalam perjalanan kehidupan iman kami. Karenanya ketika kami memberi diri untuk dibentuk oleh firman Tuhan, Roh Kudus yang memberikan keleluasaan, Roh Kudus yang memberikan kelegaan kepada hati kami, agar kami memiliki karakteristik, agar kami memiliki pribadi-pribadi sesuai yang seperti Engkau kehendaki. Beracaralah bagi kami dalam pemberitaan firman-Mu ini, kiranya Roh Kudus yang berperan untuk menolong dan memberkati kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita siap yang diberkati bersama, katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Salam. Baik. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-23, Injil Matius pasal yang ke-23, kita baca ayat 16 sampai kepada ayat yang ke-22. Sekali lagi kita akan membicarakan tentang bagaimana Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi oleh sebab mereka tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Matius 23 ayat 16 sampai ayat 22. Kita membaca ayat ini secara bersama-sama. Mari kita baca dalam hitungan yang ketiga ayat 16 sampai 22. 2, 3. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Puji Tuhan. Satu bagian yang menurut saya penting untuk saya berikan klarifikasi terhadap apa yang muncul dari ayat 16 sampai ayat yang ke-22 yang menjadi konsep berpikir daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Seperti yang seringkali saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, mereka memang memiliki cara-cara hidup di mana gerejanya dituntut untuk melakukan sedemikian rupa. Seolah-olah memang apa yang diajarkan itu adalah berasal dari kebenaran, berasal dari Allah.
Memang demikianlah seharusnya. Tetapi justru kalau kita belajar dari ayat-ayat ini, khususnya pada pasal 23, tentang bagaimana Tuhan Yesus mengecam keberadaan mereka. Sesungguhnya pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, kita tidak boleh terlena. Kita harus memiliki kejelian. Kita harus memiliki kualitas yang cukup baik untuk bisa mencerna dan mengerti apa yang disampaikan itu. Karena Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan oleh ahli Taurat dan orang Farisi itu bedanya dengan kebenaran yang dikerjakan melalui dan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu tipis sekali perbedaannya. Tetapi ketika kita tidak bisa mengerti dan tidak bisa membedakan pengajaran mana yang benar dan tidak, maka kita akan masuk ke dalam satu sistem yang kemudian bukan justru kita mendekat kepada Tuhan, tetapi kita semakin menjauh daripada Tuhan. Dimulai dari ayat yang ke-16, celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta. Dengan kata lain, pernyataan ayat ini mengindikasikan bahwa para ahli Taurat dan orang-orang Farisi memang mereka adalah orang-orang yang buta, tetapi bukan buta secara lahiriah, tetapi mereka buta secara rohani. Kenapa? Karena mereka membeda-bedakan. Yang katakan kalau bersumpah demi A boleh, tetapi sementara bersumpah demi B dan yang lain itu tidak sah, itu tidak mengikat. Artinya mereka sedang mengambil peran begini, bahwa apa yang dikatakan oleh firman Allah sebagai yang benar itu belum tentu kebenarannya itu bisa dipakai, dan masih dimungkinkan oleh para pengajar buta ini sebagai yang kemudian bisa diubah keberadaannya. Alkitab mengajarkan kepada kita jangan pernah menambah atau mengurangi firman Tuhan. Sebab orang-orang yang melakukan itu tidak lain tidak bukan berasal dari kebenaran itu. Dan catatan terpenting Bapak Ibu Saudara dari apa yang tertulis di dalam ayat 16 itu, bahwa di hadapan Tuhan sebuah kesalahan, sebuah catatan yang tidak mampu mengubah atau membawa seseorang kepada kebenaran, tetap di hadapan Allah, di hadapan Tuhan Yesus sebagai sesuatu yang perlu dikoreksi. Saya melihat begini, betapa Tuhan Yesus tidak senang dengan ketidakbenaran. Justru bagi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka pemimpin-pemimpin agama, memanfaatkan kesalahan itu menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya demi untuk melegalkan kepemimpinan yang mereka peroleh. Saya coba melihat begini Bapak Ibu Saudara, terhadap ketidakbenaran Tuhan Yesus tidak mengadakan pembiaran. Satu kali seorang hamba Tuhan datang ke rumah bersama dengan kami ngobrol-ngobrol. Mohon maaf karena memang anaknya itu agak sedikit
ya agak sedikit etis gitu, sehingga anaknya itu berperilaku yang kurang tidak sesuai lah dengan kebanyakan anak bersikap dan berperilaku. Apa yang dikatakan mamanya begini, aduh anak baik, selalu diperlakukan seperti itu. Padahal anak itu salah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, cinta mengasihi anak itu bukan berarti kalau anak salah itu dibiarkan, tidak. Justru mencintai, mengasihi anak yang benar itu ditunjukkan dengan berbagai macam cara. Salah satunya ketika ada kesalahan dibenarkan. Saya setiap pagi mendoakan anak-anak kami. Tuhan ampuni Jane, ampuni Floren kalau dia bersalah. Mungkin anak kami yang mendengar setiap pagi dari doa kami, mungkin mereka berpikir, saya salah apa? Gak pernah bersalah, gak pernah menentang, tetapi selalu didoakan yang demikian. Mungkin anak-anak bisa begah, ya. Mungkin anak-anak bisa merasa sakit hati. Tetapi saya ingin tegaskan begini, Bapak Ibu Saudara, kesalahan sekecil apapun tidak boleh kita biarkan. Sebab ketika kita tahu itu salah, kita biarkan, tidak enak, perasaan sungkan, perasaan sayang nanti berubah dengan sendirinya berdasarkan waktu, maka anak itu akan menganggap kesalahan itu sebagai yang biasa. Kemarin saya menonton di sebuah media sosial, ada ayah, ada ibu, ada anak dan adik yang paling kecil. Di dalam rumah makan itu, tiba-tiba waktu mereka duduk selesai berdoa, papanya itu mukanya ditampar sama anak yang pertama. Bukan menunjukkan sebuah kekasaran menurut saya. Nah, kebanyakan keluarga akan menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Kalau kita anggap karena sesuatu yang biasa, nanti pasti akan mengalami perubahan dengan sendirinya. Nah, kita bisa menertawakan, kita bisa geli kan. Tetapi ditulis di dalam komentar itu, jangan pernah menganggap atau menertawakan anak yang melakukan hal yang demikian. Ibunya bertindak, diambil dari bangkunya lalu dipindahkan di satu tempat. Jangan dilihat, biarkan saja, tunggu reaksinya, menangis atau seperti apa. Sebab itu cara mendidik keluarga itu. Itu sesuatu kesalahan yang harus ditegur. Pembiaran hanya akan membawa seseorang terus berada di dalam kesalahan. Pembenaran-pembenaran yang seperti ini lambat ataupun cepat akan mengubah seseorang untuk sulit membedakan apakah yang saya perbuat, yang saya lakukan itu benar atau salah. Saya punya catatan penting berdasarkan apa yang Matius ungkapkan di dalam Matius pasal 23 ini. Seolah-olah di hadapan Tuhan semua ketidakbenaran, semua konsep hidup yang menyimpang itu adalah sesuatu yang melanggar kekudusan Allah itu sendiri. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengkritik mereka.
tentang kepemimpinan orang Farisi dan ahli Taurat ini. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah perbedaan yang ditunjukkan menurut saya tidak konsekuen dari pengajaran ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Seolah-olah membedakan bahwa bersumpah demi bait suci dan bersumpah demi emas yang ada di dalam bait suci itu punya kualitas yang berbeda. Pernyataan sederhananya adalah, mengapa bersumpah demi bait suci itu tidak mengikat, tetapi bersumpah demi emas bait suci itu mengikat? Rupanya ada satu indikasi yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan pengajar-pengajar Farisi ini. Karena memang motivasi utama mereka adalah bukan mendirikan kebenaran itu, tetapi mereka sedang mencari keuntungan sendiri. Kalau bersumpah demi emas bait suci itu mengikat, tetapi bagi bait suci itu sendiri tidak. Ini sebuah perilaku dianggap menipu dan menyesatkan orang lain. Inilah yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang kemudian disebut sebagai orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang munafik, pura-pura saleh tetapi tidak memiliki integritas di dalam tindakan mereka. Kelihatannya mereka baik dan benar, padahal kebaikan dan kebenaran itu hanya topeng semata untuk memperoleh sesuatu. Mereka hanya peduli pada hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan pribadi, seperti emas pada bait suci, daripada kebenaran, kesucian kehidupan, daripada kekudusan itu. Saya coba ingin masuk kepada hal yang lebih spesifik, saya kira, untuk kita dapat melihat apa sih kaitannya dengan mengapa ajaran daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu mengajar tentang sumpah. Lalu bagaimana pandangan iman Kristen melihat bersumpah ini? Tapi sebelum saya tunjukkan beberapa ayat dasar penting, pertanyaan besarnya adalah, mengapa sih kita harus bersumpah? Biasanya kita mengucapkan sumpah itu adalah karena memang orang itu tidak percaya kepada kita. Kita bersumpah itu karena memang orang yang ada di sekitar kita sudah tidak ada bahan menganggap diri kita punya integritas. Lalu dengan kita berkata, saya bersumpah demi Tuhan, saya bersumpah demi langit, saya bersumpah demi itu dan demi itu. Tujuannya untuk apa? Supaya orang itu menjadi percaya. Lalu kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-12 berkata demikian. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-12. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi,
atau demi sesuatu yang lain? Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Yakobus mengajarkan kepada semua orang percaya, janganlah hendaknya kamu bersumpah demi apapun. Yang lebih penting daripada sumpah itu adalah integritas itu. Kalau memang benar iya, katakan saja iya. Kalau tidak, katakan tidak. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mengapa kita seringkali mengeluarkan sumpah? Karena memang orang sudah tidak percaya kepada kita. Dengan kita berkata sumpah kepada Tuhan, maka seolah-olah orang lain itu akan percaya terhadap pernyataan kita. Padahal yang menjadi hal yang terpenting bukan bersumpahnya itu, tetapi integritas kebenaran dari seseorang yang dipegang itu. Dipercaya atau tidak perkataannya, dapat dipercaya tidak apa yang dikatakan. Karenanya Yakobus bicara, jika ya hendaklah kamu katakan ya saja, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukum. Lalu di dalam Matius pasal yang kelima ayat 33 sampai ayat 37, kebenaran dari tentang bersumpah itu. Matius 5 ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ayat-ayat yang sudah saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara sebenarnya terlalu tegas telah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Janganlah kamu bersumpah demi apapun. Katakan ya jika itu ya, katakan benar jika itu benar, dan katakan tidak ketika pernyataan itu sebagai yang tidak. Karena selebihnya dari kata-kata ya dan tidak itu berasal dari si jahat. Kita dapat menarik kesimpulan dari beberapa ayat baik Yakobus maupun Matius mencatat ini, bahwa sesungguhnya integritas anak-anak Tuhan, integritas pemimpin-pemimpin agama waktu itu dipertanyakan keberadaannya. Sehingga ketika integritasnya dipertanyakan, maka mereka mengambil cara lain dengan melegalkan bersumpah. Padahal sejak lama dalam kitab penciptaan, dalam kitab Imamat pasal yang ke-19 pun telah menggarisbawahi, jangan kamu bersumpah. Yakobus juga mengatakan demikian. Artinya Bapak Ibu Saudara,
ada satu nilai kebenaran dari pemimpin-pemimpin agama itu dipertanyakan kredibilitasnya. Lalu bagaimana kita sebagai orang-orang percaya itu membangun kehidupan supaya hidup kita itu dapat dipercaya oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, walau tanpa melalui sumpah. Alkitab katakan ya jika itu ya, katakan tidak jika itu tidak. Lihat bagaimana kecaman-kecaman yang demikian menyudutkan para pemimpin-pemimpin agama seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu. Mereka sama saja seperti orang buta yang mengajarkan kebenaran, padahal mereka sendiri tidak tinggal, tidak hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Lihat apa yang tercatat di dalam ayat 16 sampai ayat 22 itu. Siapapun yang bersumpah demi ABC, demi bait suci, demi Allah, demi mezbah, semuanya akan berakhir celakalah kamu. Bapak Ibu Saudara, di dalam iman Kristen yang harus kita pegang adalah kebenaran ini. Kalau itu ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Jangan pernah kita bersumpah, karena sumpah itu merupakan sebuah hutang yang harus kita bayar. Saya ingin mempertegas begini, Bapak Ibu Saudara. Ada satu rahasia besar kenapa seringkali kita anak-anak Tuhan itu bersumpah. Karena memang sejak pertama sudah tidak ada jalan lagi bagi kita ini, supaya kita dapat dipercaya oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekali nama kita buruk, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita melakukan sesuatu yang kemudian bisa menguntungkan kita. Tapi justru kita akan membuat berbagai macam cara untuk membenarkan diri kita sendiri sebagai orang yang benar, sebagai orang yang layak. Padahal kita tidak punya integritas untuk tinggal di dalam kebenaran itu. Benarlah apa yang Tuhan Yesus katakan. Yesus mengecam kemunafikan mereka. Tuhan Yesus mengecam sedemikian rupa keberadaan pemimpin-pemimpin agama, dan ini dianggap sebagai sebuah peristiwa tindakan yang sangat serius. Mungkin Bapak Ibu Saudara sepintas lalu sulit bagi kita untuk membedakan apakah benar apa yang diajarkan oleh pemimpin-pemimpin agama itu. Sulit untuk menelaah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita bisa masuk melihat motivasi, melihat tujuan, melihat satu keinginan, maka kita bisa menyelami betapa jahatnya, betapa seriusnya kejahatan yang sedang mereka buat, sehingga seolah-olah ini sebagai kebenaran-kebenaran. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab mengatakan kalau ya katakan ya, dan kalau tidak katakan tidak. Sebab selebih dari itu berasal dari si jahat. Artinya Tuhan sedang mengajarkan kepada kita tentang kejujuran. Tuhan sedang mengajarkan kepada tentang nilai-nilai keadilan, tentang sebuah kebenaran.
Janganlah kita hanya membangun opini di dalam hidup ini, tetapi berdirilah di atas kebenaran. Jika itu benar, katakan benar. Jika itu tidak, katakan tidak. Saya hanya menuliskan sedikit, menyampaikan sedikit ini. Mari kita bangun integritas hidup kita. Mari kita bangun kejujuran hidup kita. Mari kita bangun kehidupan yang tulus, yang benar. Sebab tidak ada sesuatu yang membawa kita kepada sebuah kemuliaan ketika hidup kita hanya ditutupi dengan sebuah kepura-puraan saja. Mari kita belajar untuk hidup apa adanya, jujur, membangun sebuah integritas perbuatan-perbuatan yang memang berasal dari kebenaran, bukan atas dasar sumpah supaya orang percaya kepada kita. Tapi mari kita mulai belajar untuk berkata ya di atas ya dan berkata tidak di atas yang tidak. Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, beberapa prinsip dan nilai kebenaran yang sudah kami terima, yang Engkau ajarkan dalam hidup kami, bukan oleh karena kami bersumpah demi mezbah, demi bait suci, demi bait Allah, maka orang akan menghargai kami. Tetapi ketika kami membangun kejujuran, ketika kami membangun ketulusan, ketika kami tinggal di dalam kebenaran, sesungguhnya itulah integritas yang sejati. Dan tolong kami untuk belajar hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Bentuklah kami Tuhan, bimbinglah kami Tuhan, agar kami selalu memahami dan mengerti firman-Mu dengan baik, sehingga setiap perilaku kami, setiap tindakan kami adalah kebenaran semata-mata. Kami berdoa, berikan hikmat-Mu, berikan pengertian yang baik dari pemberitaan firman-Mu pagi hari ini, agar kami semakin lagi memahami, memaknai untuk tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk perkenalan yang memberitakan firman Tuhan yang luar biasa, ajarkan kita untuk tetap hidup taat apa adanya di hadapan Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan. Persembahan yang bertugas. Bertundukkan kepala berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami terima pagi hari ini. Biarlah kami belajar selalu bersertaan kepada-Mu. Sebentar kami akan berikan korban persembahan kami. Berkati setiap tangan-tangan kami Tuhan. Berkati apa yang menjadi usaha pekerjaan kami. Sehingga persembahan yang kami kumpulkan Tuhan boleh menjadi berkat pelayanan pekerjaan Tuhan yang berbagi. Kami akan memberi dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dia tak pernah gagal. Haleluya.
Selamat ulang tahun untuk Bapak Ilham Putar-Putar tanggal 14. Selamat ulang tahun untuk Saudara Andre Simanjuntak tanggal 15. Selamat ulang tahun Ibu Lesi Chandra tanggal 16. Dan selamat ulang tahun untuk anak Benyamin tanggal 17. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masuk di dalam mitra di kala duka, bisa menghubungi Ibu Simanjuntak. Kemudian untuk perluasan tempat ibadah bisa menghubungi Ibu Lili untuk retret 2026. Bisa menghubungi Ibu Edi Paulus. Kemudian untuk acara Natal 2025 bisa menghubungi Saudari Jessica dan Yola. Demikian pengumuman yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita di dalam Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Engkau yang telah memungkinkan kami bersekutu dan beribadah dengan baik pagi hari ini. Satu kerinduan yang terus kami rindukan, kami bangun di dalam hidup ini, untuk kami terus meningkatkan kualitas kehidupan kerohanian kami semakin lebih baik, menjadi sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna adanya. Karenanya biarlah pimpinan dan kuasa Tuhan yang menopang dan menolong kami. Berkati rumah tangga, berkati usaha pekerjaan, berkati segala aktivitas yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan atas seluruh hidup kami. Memberkati sidang jemaat Tuhan yang merindukan pekerjaan, memberkati anak-anak muda mereka yang bersekolah, mereka yang berkuliah. Tangan Tuhan yang terus menopang dan memampukan mereka sekalian. Berkati Bapak Ilham yang berulang tahun, memberkati Saudara Andre Simanjuntak, memberkati Ibu Lesi Chandra, memberkati anak kami Benyamin. Tangan Tuhan yang penuh kekuatan dan kuasa menopang dan menolong mereka, sehingga Tuhan memberi kemampuan bagi mereka untuk terus berdiri di dalam Tuhan. Berkati dan pulihkan Ibu Benyo, berkati dan pulihkan sembuhkan Ibu Simanjuntak, berkati dan pulihkan Opung Bonar, Bapak Rudi, Oma Unggang, Ibu Ari, Ibu Maria, Ibu Nina, Opung Gabriel. Kami sebutkan nama-nama mereka di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang bekerja dalam pribadi mereka, jamah dan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kuasa darah anak domba Allah mengalir atas hidup kami yang lemah, atas hidup kami yang sakit, sehingga kami mengalami kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Seluruh sidang jemaat-Mu dan aktivitas kami sepanjang minggu ini kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintahan pusat sampai daerah, berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan juga memberkati gereja-Mu di tempat ini. Kerinduan kami untuk memperluas ruangan ibadah, Tuhan yang menyediakan semua. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan Amin. Bapa, terima kasih.